Bapak mengatakan ini untuk akhir zaman. Sayang sekali itu saya tidak temukan. Karena di sini Yesus mengatakan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Andai saja murid angkatan pertama tidak mengalami penganiayaan, dan tidak ada oknum yang melakukan penganiayaan, lalu mengaku sebagai pengikut, bertaubat seterusnya, dan seterusnya, mungkin iya. Tapi faktanya, sepeninggal Yesus, murid-muridnya teraniaya. Dan penganiayanya ini kemudian balik arah, mengatasnamakan dia adalah pengikut, mengatasnamakan dia adalah utusan. Sementara nubuatan yang Yesus katakan adalah, waspadalah, akan banyak orang datang memakai namaku dan mengatakan akulah dia Elohim. Nah, satu-satunya ajaran di atas muka bumi ini yang mengatakan Yesus itu adalah Elohim yang datang dalam rupa manusia hanya Kristen. Di sini poinnya sangat jelas. Ketika murid bertanya, kapan itu bisa terjadi? Kapan itu bisa terjadi, wahai guru? Kata murid, sebelum itu terjadi, kalian semua akan ditangkap dan dianiaya. Ini pernah tidak terjadi kepada murid angkatan pertama? Pernah. Siapa pelakunya? Paulus. Itu diakui. Nah, sekarang kalau Bapak mengatakan itu di akhir zaman, murid Yesus sudah nggak ada akhir zaman. Penyembah Yesus banyak. Penyembah Yesus iya banyak. Kristen, Katolik, Protestan, Advent, dan seterusnya. Banyak kalau penyembah. Sementara yang dimaksud Yesus ini adalah muridnya. Murid ini berarti cakupannya adalah Bani Israel. Nah, kemudian ini saya rasa Bapak agak berat untuk berpindah, untuk beralih dari materi yang akan saya sajikan ini, karena ini cakupannya sangat-sangat mengena sesuai dengan pesan Yesus. Nah, sebelumnya saya minta maaf. Jadi ketika Yesus mengatakan begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini bukan kepada orang yang ada di Vatikan, bukan kepada kekaisaran Romawi. Mu di sini bukan untuk Katolik, mu di sini bukan untuk Kristen, mu di sini adalah praktisi Taurat. Artinya murid-muridnya sesama pelaku Torah. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Jadi ada nabi palsu di luar daripada domba, di luar dari Bani Israel, yang datang kepada murid Yesus, kemudian ngaku-ngaku domba, tetapi sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang buas. Nah, kita akan bingung nih, bisa jadi dia adalah Hindu, bisa jadi dia adalah Buddha, bisa jadi dia adalah Islam. Tapi Yesus menerangkan, buah dari nabi palsu itu bisa dilihat dengan sangat jelas dan terang. Apa itu? Data satu perikop menyajikan, buah dari nabi palsu ini pertama, menyebut Yesus dengan panggilan Tuan atau Kurios atau Mar dalam bahasa Aramaik. Memanggil Yesus dengan panggilan Tuan, masuk ke Indonesia berubah menjadi Tuhan. Yang kedua, menyebut nama Yesus pada saat mereka ingin bermukjizat. Yang ketiga, menyebut nama Yesus pada saat mereka bernubuat. Selanjutnya, menyebut nama Yesus pada saat mereka mengusir setan. Inilah item-item buah-buah dari nabi palsu tersebut. Maka Yesus menutup nubuatan itu dengan mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku, kamu semua adalah pembuat kejahatan. Jadi runutan dari Ulangan 18 sampai kepada Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 kena dan tidak bisa meleset. Karena hanya agama Kristenlah yang kemudian menggenapi buah-buah daripada nabi palsu ini. Hindu kagak, Buddha kagak, ateis kagak, Islam kagak, kecuali hanya Kristen. Dan hanya Kristen yang non-Yahudi yang ngaku-ngaku masuk ke dalam rumah Yahudi. Makanya orang Kristen yang bukan domba mengaku domba. Mohon maaf, ini fakta. Ini fakta. Domba itu adalah Bani Yakub, Yeremia 50 nomor 17. Israel adalah domba. Nah, sedangkan Vatikan Romawi bukan domba. Sedangkan Kristen pertama kali adanya di Vatikan Romawi. Nah, ini mungkin saya tidak ngerti kalau misalnya seorang pastor masih punya bahan untuk mengelak dari buah-buah nabi palsu ini. Silakan Bapak, saudara saya yang saya kasihi punya hak untuk meluruskan ketika ini dianggap keliru. Silakan. Ya, makasih Pak. Saya meluruskan bahwa yang dikatakan dalam Injil Lukas pasal 21 itu nubuatan tentang permulaan penderitaan pada akhir zaman. Selain Yesus mengatakan kepada murid-murid, seperti yang saya katakan tadi, dia mengatakan itu kepada banyak orang. Dijelaskan di ayatnya yang ke-10, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan seterusnya Bapak bisa baca, itu nubuatan tentang sesuatu yang nanti akan terjadi. Tetapi sebelum semuanya itu terjadi,
dikatakan bahwa mereka akan ditangkap, mereka akan disiksa, mereka akan dianiaya, mereka akan dimasukkan ke dalam penjara, dan itulah yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Dan semua yang